Pekan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melanjutkan pembahasan 2 draft rancangan perdamaian di jalur Gaza, Palestina. Draft pertama dibuat oleh Amerika Serikat. Karena ada klausul yang mengganjal, Rusia lantas memasukkan draft penyempurnaan pada 13 November 2025. Apa saja perbedaan kedua draft itu? Naskah rancangan AS setidaknya telah 3 kali direvisi berdasarkan masukan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Draft ini berisi sejumlah poin termasuk pembentukan Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza. Dewan ini secara teoritis akan diketuai Trump dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027. Draft tersebut memberi mandat untuk pembentukan pasukan stabilisasi internasional atau ISF sementara. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih guna membantu pengamanan perbatasan dan mendemilitarisasi jalur Gaza. Draft versi Rusia berisi 10 poin yang merupakan hasil amandemen dari proposal perdamaian AS agar selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lain. Dengan tegas, draft itu mendukung pembentukan negara Palestina serta penggabungan wilayah tepi barat dan jalur Gaza di bawah otoritas Palestina. Draft Rusia tidak menyinggung pembentukan Dewan Pemerintahan Transisi Palestina atau pengerahan ISF. Moskwa hanya meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menjadi pihak yang menyiapkan laporan untuk Dewan Keamanan PBB terkait opsi-opsi untuk implementasi ketentuan dari rencana Presiden Trump, khususnya pembentukan ISF. Terkait Gaza, pemerintah Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama strategis untuk melakukan pertukaran informasi intelijen terkait dengan perkembangan situasi di Gaza, Palestina. Kesepakatan ini dicapai mengingat posisi geografis dan geopolitik Yordania yang sangat dekat dengan wilayah konflik. Akses terhadap intelijen Yordania menjadi bagian vital dari persiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi. Ya, konstruksi. Kerjasama erat antara Indonesia dan Yordania dalam isu Gaza telah terbukti nyata melalui misi kemanusiaan pada Agustus 2025. Saat itu bertepatan dengan momen HUT ke-80 RI, Indonesia untuk pertama kalinya berhasil mengirimkan bantuan via udara ke Gaza. Mengenai payung hukum pengiriman pasukan, Indonesia membuka 2 opsi, yakni mengacu pada mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui inisiatif organisasi internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat. Di Gaza, gencatan senjata masih berlangsung. Gencatan senjata ini dalam proses menyelesaikan tahap kedua, yakni bagi Hamas memulangkan semua sandera, termasuk yang sudah meninggal. Sementara militer Israel juga memulangkan para tahanan politik Palestina. Hamas harus mencari-cari jasad para sandera di antara puing-puing dan terowongan di Gaza. Gencatan senjata sempat terancam gagal ketika PM Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan menyerang Gaza dengan dalih Hamas salah kirim jasad. Di tengah proses gencatan senjata ini, beberapa hari terakhir hujan deras dan angin kencang melanda Gaza. Para pengungsi pun harus berjibaku mengatasi dampak hujan angin ini. PBB menyebut 425.000 orang mengungsi di Al-Muwazi. Mayoritas tinggal di tenda darurat. Kita berharap perdamaian segera terwujud di Gaza dan masyarakat Palestina bisa bangkit untuk memulihkan kondisi mereka.